Halo teman-teman Cryptois. Kali ini ada hot news dan berita yang cukup menggelikan. Anjing. Ya. Saya baca berita di suara.com ya. Tertipu bisnis kripto. Angel Lelga mengaku rugi sampai miliaran rupiah ya. Jadi Mbak Angel ini melaporkan kepada pihak kepolisian merasa dirinya telah ditipu oleh bisnis kripto gitu ya. Karena dia juga menginvestasikan sejumlah dana kepada proyek tersebut. Tapi di sini saya mau sedikit mengulas ya. Karena saya cek di proyek yang dimaksud ya, Angel Token ya namanya ya. Angel Token. Itu saudara Mbak Angel ini sebagai CEO. Itu yang aneh ya. Bukan brand ambassador. Kalau di berita yang sekarang dimuat itu, Mbak Angel ini mengaku sebagai brand ambassador. Tetapi di website project ini itu, Angel ini sebagai CEO. Jadi tahunya publik atau investor yang membeli token ini sebelumnya, ya, yang sekarang penurunannya mencapai 95% lebih tadi ya saya lihat di PancakeSwap. Dia itu sebagai CEO gitu ya. Jadi ini juga agak-agak rancu nih gitu ya. Malah justru sebenarnya Mbak Angel ini justru bisa kena juga karena di website itu mau nggak mau sebagai investor. Saya baca juga di berita yang lain, Mbak Angel ini memang disuruh sebagai CEO gitu ya. Saya cuma disuruh ngomong gitu katanya kan gitu. Ya tapi kan harusnya tahu ya dalam segi bisnis apalagi sebuah perusahaan. Yang namanya CEO itu punya tanggung jawab besar terhadap kelangsungan proyek tersebut. Ya, jadi nggak mungkin Mbak Angel itu nggak ngerti, harusnya ngerti gitu kan. Dan ini yang pernah saya bahas di beberapa media. Hype-nya kripto di Indonesia dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu, apalagi mereka memiliki pamor ketenaran gitu ya. Kayak belakangan ada token ASIC. Ya, ASIC itu siapa sih yang punya? Dulu Anang ya? Anang. Ya kan? Sampai hype ternyata gagal juga ya kan. Terus ini Mbak Angel kemarin ada lagi yang advisornya itu seorang komedian ya, siapa namanya? Siapa? Jarwo, Pak Jarwo ya sebagai itu. Nah yang jadi pertanyaan kami dari komunitas kripto gitu ya, sebenarnya ini memang secara positifnya orang jadi banyak yang tahu tentang kripto gitu ya, tetapi yang jadi masalah itu orang-orang yang ditampilkan di website ini ngerti kripto sama blockchain apa enggak gitu. Pengetahuan Anda istilahnya walaupun istilahnya Anda disuruh ya kayak Mbak Angel ini misalkan Anda tuh cuma disuruh dibayar gitu kan. Ini juga sama dengan menipu kalau menurut saya karena Anda ditampilkan di website itu sebagai CEO. Dan Anda harusnya tahu tanggung jawab seorang CEO itu seperti apa gitu kan. Enggak sekarang misalkan ada apa-apa tiba-tiba Anda langsung melaporkan project itu juga gitu ya. Justru orang-orang berinvestasi ke situ membeli token itu sebenarnya karena Anda sendiri gitu kan, karena ada nama Anda sebagai CEO di situ. Jadi sebenarnya menurut saya juga Mbak Angel juga harus ikut bertanggung jawab juga gitu ya terhadap kelangsungan proyek ini seperti apa. Karena beda kalau misalkan di websitenya Mbak Angel itu sebagai ambasador misalkan. Ya, beda gitu kan. Dia di website sebagai CEO. Nah, ini cukup aneh juga. Dan ini sangat berbahaya pada proyek-proyek kripto baru yang CEO-nya atau foundernya tidak ngerti tentang blockchain tersebut. Ya, karena kripto itu nggak sesimpel bisnis retail biasa gitu ya. Anda seorang CEO harus sedikit mengerti tentang smart contract, tentang blockchain, tahu tentang keamanan proyek tersebut bagaimana gitu kan. Tahu biar nanti Anda itu nggak digoblokin sama IT Anda sendiri gitu. Dan ini tuh sering terjadi gitu ya. Banyak proyek Indonesia foundernya itu nggak ngerti tentang security sebuah token itu dibuat. Akhirnya dimainkan oleh timnya gitu. Jadi saya sarankan buat project-project di Indonesia, sebelum Anda membuat project cryptocurrency atau blockchain, sebaiknya benar-benar tahu tentang blockchain itu sendiri, keamanan tentang nge-create sebuah token sehingga Anda nggak nol gitu, nggak gampang dibohongin. Ya publik mah taunya bisa Mbak Angel ini adalah CEO gitu.
mau beli token itu ya karena hype-nya Anda seorang public figure gitu kan. Nah, sekarang Anda dituntut sekarang menjelaskan kenapa Anda mau menjadi CEO, dibayar untuk menjadi CEO. Katakanlah sebuah perusahaan tidak mumpuni untuk memimpin sebuah perusahaan, dia bisa saja menyuruh orang untuk menjadi CEO, bisa gitu ya. Founder bisa mengangkat seorang CEO. Tapi CEO itu pasti harus ahli di bidang itu. Ya kan? Ya mau kasarnya mah gini lah, kalau jadi artis mah artis we atunya entong segala dihabek gitu maksudnya. Entong karena sekarang kripto tren lu masuk, tapi lu nggak ngerti gitu masalahin. Akhirnya malah ngerugiin banyak orang, ya kan? Nah, itu juga enak ya. Anda sebagai public figure lapor ke polisi enak gitu kan, bisa ditanggapin lah. Ya investor-investor ini belum tentu yang retail ini gitu kan, yang duitnya rugi gitu kan. Nah, tadi juga saya baca bahwa nama Angel minta dihapus dari website tersebut. Ya ini udah terjadi gitu kan, udah terjadi. Harusnya sebelumnya kalau Anda memang merasa tidak layak menjadi CEO, harusnya Anda jangan mau gitu kan. Ini simple itu. Dan menurut saya juga ini menjadi satu pengalaman buat teman-teman di Indonesia yang lagi belajar kripto. Membeli sebuah project baru di bidang di investasi di bidang cryptocurrency ini enggak dengan menganalisis bahwa yang punya itu terkenal gitu ya. Memang itu sangat membantu untuk pemasaran gitu ya, tapi belum tentu dia ngerti nggak. Terus kasus anaknya Ustadz siapa? Ustadz Mansur itu token apa kemarin? Icoin. Itu gimana? Ini juga nggak jelas juga. Malah sempet anaknya Ustadz Mansur itu siapa sih namanya? Wilda ini ngomongin sebuah statement tentang sebuah kripto, tapi nggak jelas, nggak nyambung. Kelihatan banget bahwa dia sangat tidak menguasai bidang kripto tersebut. Jadi seolah-olah banyak di Indonesia itu ya, yang sebenarnya Anda itu nggak menguasai bidang itu gitu. Cuman memanfaatkan momentum Anda tenar, Anda bikin itu udah akhirnya merugikan banyak orang. Ya, jadi ini dan kejelasan hukumnya juga nggak ada kan? Ya kan? Nah, ya, jadi teman-teman ini cukup menggelisahkan juga buat kita dari komunitas kripto Indonesia gitu ya, dari kriptois, karena kita udah lama ya di bidang kripto. Sebenarnya saya udah wanti-wanti ini gitu, hati-hati. Saya pernah bikin konten ini kalau nggak salah tentang hati-hati project-project Indonesia karena hanya mengandalkan popularitas, tapi isi kepalanya nggak ngerti gitu tentang blockchain itu apa. Kalau ditanya pun dia nggak ngerti. Jadi kalau nggak ngerti mah jangan atuh. Kalau Anda masih bodoh, jangan bikin kripto. Atau Anda belum mengerti, terus Anda jadi CEO gitu. Berat bos jadi CEO. Aja mah itu tanggung jawab gitu kan. Oke, ini jadi satu pelajaran buat teman-teman yang lagi belajar kripto juga. Supaya ke depan kita benar-benar bisa mengedukasi orang itu, teman-teman bisa tahu bahwa berinvestasi di kripto itu sebenarnya baik dengan ilmu yang cukup. Yang bikin kesel tuh hal-hal seperti inilah yang membuat kesan buruk terhadap cryptocurrency. Jadi buat teman-teman yang udah lama juga di bidang kripto, mari kita jaga nama cryptocurrency di Indonesia itu tetap baik. Oke, saya Agus Artemis, bye.